wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita teman tadi siapa Intan? Permisi dia tadi Bu. Permisi. Oh, kita tunggu bentar ya Intan. Ya, silakan Intan. Tunggu. Jajan Bu. Maaf Bu, kamar mandi. Jajan Bu. Oh ya. Tolong duduknya dirapikan. Tidak ada sampah. Diperhatikan Intannya. Ya Bu, apa Bu? Intan. Ya Bu, dia ganggu aja Bu. Baiklah. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah baik Bu. Sudah siap untuk belajar? Siap. Intan? Ya Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Alma. Silakan Alma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan lengket terus di kepala kita, dapat dipahami. Ya Bu. Kenapa Intan? Saya senyum. Tak apa-apa Bu, lengket. Maksudnya nempel terus nggak lupa-lupa gitu Ya, Bu. Apalagi ini kan mengenai sejarah. Ya Bu. Ya Intan? Ya Bu. Baiklah, sebelum itu Ibu anggap absen dulu ya. Ya Bu. Alma, Hadir. Intan Sapitri, Hadir Bu. siapa yang tidak hadir? Anissa Bu. Mana dia Alma? Apa Bu? Sakit ya Bu. Sakit. Apa? Ada suratnya Intan? Itu di meja Bu. Oh ya, makasih Intan ya. Kenapa Alma Bu? Alma, Ya Bu. berarti belum perhatian sama temannya dulu. Perhatian Bu. Ya, baiklah. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Oh ya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Katanya Bu. Oh, tentang itu Bu. Penyebaran Islam di Afrika. di mana? Di Afrika. Ya, Islam di Afrika. Betul Alma? Betul Bu. Ya, betul ya yang kita tadi. Ya. Bisa Alma jelaskan mengenai Islam di Afrika? Sedikit aja Alma. Di sini aja tapi ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi Islam di Afrika itu masuk itu ada 2 periode Bu. Ya. Pertama pada tahun ke-5 kenabian dan ke-6 kenabian Bu. Ya Bu. Ya, jadi itu ya. Intan udah paham? Enggak dia Bu. Paham Intan tuh. Paham kan Intan? Paham Bu. Jadi diulang lagi ya materi minggu lalu. Siap Bu. Biar lebih paham lagi. Baik Bu. Baiklah, sekarang kita memasuki mengenai Khulafaur Rasyidin. Bapak Presiden. Ya. Ada baca materi di malam? Tidak Bu. Intan? Ada Bu. Ada. Alma? Kenapa Alma? Malas nih Bu. Oh, tiduran. Ya, besok Biasa biasakan malas baca Bu. buku ya. Tiduran. Dia aja Bu kamu. Jadi contoh Intan nih rajin dia baca. Yang baiknya aja diambil, kalau negatifnya nggak usah ya. Boleh gitu Alma. Alma. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya Bu. Yang pertama, siswa dapat memahami mengenai pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Ya Bu. Dan siswa dapat memahami biografi dari Abu Bakar. Ya Bu. Siswa dapat memahami pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Ya Bu. Dan siswa dapat memahami substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai itu paham? Paham Bu. Intan, coba perhatikan. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Siapa yang tidak memperhatikan nanti akan Ibu beri pertanyaan. Jangan Bu. Jadi perhatikan dulu ya. Kita gantian Ibu dulu yang ngomong. Setelah itu baru Ananda boleh. Iya, boleh bertanya. Paham Alma? Paham. Baiklah. Sekarang kita membahas mengenai Abu Bakar Khulafaur Rasyidin. Ya Bu. Kemudian apa Intan? Apa Bu? Jadi sekarang kita bahas mengenai Abu Bakar dulu ya. Jadi
pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Ada secara bahasa dan istilah. Siapa yang bisa menjelaskan secara bahasa? Khulafa itu pemimpin artinya, Bu. Ya pemimpin. Pilih Allah. Pemimpin yang terpilih. Ya bisa juga, tapi kurang lengkap. Intan? Apa, Bu? Sama. Jadi secara bahasa itu, khulafa itu merupakan para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Sampai itu paham? Paham, Bu. Selanjutnya secara istilah. Secara istilah itu para khalifah itu adalah pemimpin umat Islam. Ya. Ya, Amal? Yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara setelah wafatnya Nabi siapa itu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi khalifah ini bukannya nabi baru ya. Jadi nabi kita tuh nabi terakhir dalam apa itu nabi apa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi ini bukan khalifah ini bukan nabi baru, tapi dia pengganti dari Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, Bu. Jangan nanti Anda salah paham. Ya, Bu. Ini bilang pula nabi baru. Enggak, Bu. Nabi kita Nabi Muhammad, nabi terakhir, penghujung, ya. Baiklah, sampai itu paham? Paham. Kamu paham? Intan? Paham. Baiklah, perhatikan dulu ya Intan. Ini sedang memasuki pengertian dan kita memasuki biografi dari Abu Bakar. Kita sekarang membahas mengenai Abu Bakar ya, minggu ini. Jadi Abu Bakar ini merupakan 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad. Tapi ada sejarawan lain mengatakan 3 tahun lebih muda. Jadi itu masih ada keraguan gitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi di sini Ibu karena kita ngambil di buku, dia mengatakan 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar ini nama aslinya siapa yang tahu? Abu Bakar As-Siddiq. Bukan, Bu. Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Ya, bisa juga. Tapi yang lebih ada namanya lebih asli yang lengkap lagi. Abu Bakar As-Siddiq, Bu. Itu namanya setelah jadi khalifah. Ya. Jadi itu nama lengkapnya Abu Bakar bin Quhafa. Ya, bin apa? Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Jadi itu nama lengkap dari Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini merupakan sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Beliau selalu menemani dakwah Nabi. Ya Intan? Ya, Bu. Betul. Alma kenapa Alma? Santun di rumah. Ya, Bu. Ya. Dengan nanti ya Alma ya. Pagi jadi semangat ya Bu. Jadi itu mengenai nama lengkap dari Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar ini merupakan seorang yang dermawan. Dia merupakan saudagar kaya dan terkenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Dia memiliki akhlak yang mulia. Jadi itu harus kita contohkan ya. Selanjutnya kita ini masih masuk biografinya. Jadi apa? Beliau lahir tanggal berapa, Bu? Beliau lahir pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Kalau di Masehiin itu 22 Agustus tahun 634 Masehi. Jadi itu. Paham Ama? Ingat?
21 Jumadil Akhir. Oh iya, 21 Jumadil Akhir itu. Ya, Hijriah. Masehinya apa Intan? 22 Agustus 634 Masehi. Nah, jadi itu ya. Selanjutnya kita memasuki ke pengangkatan dari Abu Bakar. Diangkat di mana? Apa Jadi Intan? khalifah, Ya, betul. tadi harus dijelasin banget Bu. Intan tuh sebenarnya tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Ya Intan, pengangkatan Abu Bakar. Jadi pada saat pengangkatan itu, di mana pada saat itu kan setelah Nabi Muhammad wafat, seluruh umat Muslim itu mengalami kesedihan dan kebingungan siapa ya yang akan menggantikan Rasulullah SAW setelah wafatnya Nabi. Jadi mereka mengalami kesedihan dan kebingungan. Siapa yang akan menggantikan Nabi, jadi mereka bingung. Lalu kaum Ansor dan Muhajirin mereka berkumpul sebelum Nabi Muhammad dimakamkan. Jadi mereka berkumpul di Saqifah Bani Saidah. Mereka berkumpul di situ. Mana Saqifah ini merupakan tempat perkumpulan atau balai perkumpulan. Jadi mereka berkumpul di tempat itu. Kenapa Ita? Ya kan Bu, tidak jawab ditawain Bu. Coba Intan pasti ketawanya Intan. Biar lebih lega. Udah Bu. Udah? Jadi itu ya. Jadi apa nama tempat perkumpulan tadi Intan? Saya. Apa? Saqifah Bani Saidah. Ya betul Alma. Aku walaupun nggak membaca materi tetap Alma pintar tiga. ya alhamdulillah ya. Jadi di sana mereka berkumpul. Dan salah satu dari kaum Ansor mereka menunjuk salah satu anggotanya yaitu Sa'ad bin Ubadah, menunjuk untuk menjadi khalifah. Jadi dan Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab. Jadi di sana ada dua kandidat yang akan menjadi pengganti dari Rasulullah SAW. Ini setelah itu Abu Bakar mempersilahkan kepada kaum Ansor dan Muhajirin untuk memilih Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Ubadah. Jadi Abu Bakar mempersilahkan kepada kaum Ansor dan Muhajirin. Lalu setelah itu Abu Bakar dia berkata, "Bukalah tanganmu wahai Abu Bakar, bukankah engkau yang telah disuruh Nabi untuk menjadi imam sholat kaum muslimin? Lalu kenapa Nabi saja telah percaya kepada engkau? Kenapa enggak engkau aja yang memimpin gitu? Jadi kami menyerahkan urusan dunia dan agama ini kepada engkau." Jadi yang lainnya pada setuju. Setelah itu Abu Bakar Umar bin Khattab juga mengatakan, "Dan engkau juga yang menemani Nabi di dalam gua, dan engkau yang selalu sahabat yang paling dicintai oleh Nabi." Jadi itu bukti kalau Abu Bakar ini pantas menggantikan Nabi setelah Nabi wafat. Jadi Abu Bakar ini dibaiat oleh Umar bin Khattab. Jadi setelah dibaiat, jadi Abu Bakar ini memerintah sangat singkat sekali, yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari. Ya, dimana Abu Bakar ini merombak kembali akidah dari umat Muslim ini, dimana mereka setelah wafatnya Nabi mereka menganggap udah wafat Nabi, jadi nggak usah setia lagi kepada Islam itu, gitu kan. Jadi mereka kembali ke zaman jahiliyah. Dan mereka tuh semenjak Nabi itu udah nggak ada tuh emang udah nggak mau ngikutin misalnya adanya orang yang murtad yang mengakui udah keluar dari Islam, dan ada yang masih beriman melakukan sholat tapi dia nggak membayar zakat. Jadi itu salah satu penyebab dari meninggalnya Nabi itu membuat sebagian kaum muslimin itu kembali seperti jahiliyah, seperti dulu lagi. Jadi tugas Abu Bakar tuh untuk
untuk memeranginya Bu. ya memerangi, merubah lagi, membuat mereka tuh kembali lagi ke jalan yang benar gitu. Jadi dengan itu tuh Abu Bakar mengadakan perperangan karena mereka tuh keras kan menentang ajaran dari Nabi ini Isa ini dengan tidak membayar zakat, dengan mereka murtad, dan ada juga nabi palsu pada zaman itu. Jadi Abu Bakar mengadakan perang. Lalu dengan mengadakan perang itu mengalami kemenangan sehingga para muslimin yang dulunya murtad dengan adanya kemenangan itu mereka kembali lagi ke jalan yang benar, ya kepada Islam itu lagi. Itu mengenai pengangkatan tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke substansi. Ya, Intan. Ya, silakan Intan. 10 menit ya. Lama 5 menit aja Bu. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar. Jadi substansinya itu perang lidah. Iya, perang lidah. Kamu tahu apa perang lidah? Itu dimana perang kemurtadan. Jadi itu ya perangnya. Jadi itu perangnya ya. Dimana yang ibu ceritakan tadi mereka mengalami mereka tuh putus asa atau mereka tuh udah nggak setia lagi dengan Islam, jadi mereka murtad dan udah nggak membayar zakat lagi, dan munculnya nabi palsu yaitu yang terkenal itu ada Musailamah al-Kadzab, itu yang nabi palsu itu yang lebih terkenal. Masih ada nabi yang lain, cuman ibu lebih terkenal kan yang Musailamah al-Kadzab itu. Jadi itu. Jadi Abu Bakar mengadakan peperangan lidah itu, memerangi para pemberontak itu, di mana para pemberontak itu adalah kaum Badui. Kaum Badui Bu? Ya, Arab Badui Bu? Iya, Arab Badui apa? Jadi itu. Udah siap kan? Ya Bu. Ya. Jadi itu ya mengenai perang lidah. Selanjutnya kita masuk ke kodifikasi Al-Quran. Di mana kodifikasi itu adalah penyusunan Al-Quran. Ya, setelah terjadinya perang lidah itu di mana para penghafal Al-Quran itu ada yang terbunuh. Jadi Umar bin Khattab dia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan para penghafal Al-Quran itu dengan menulis Al-Quran itu kembali. Setelah itu dibukukan. Tapi kodifikasi Al-Quran ini berlangsungnya sampai pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan baru terbitlah Al-Quran seperti yang kita baca sekarang setelah Utsman bin Affan itu. Paham Alma? Paham Bu. Ya, itu kan pas masa Abu Bakar itu kan baru pengumpulan dalam bentuk buku itu aja. Dan pada Utsman bin Affan itu tampilannya udah menarik seperti yang kita baca sekarang kan. Jadi itu ya. Selanjutnya itu adalah perluasan wilayah, di mana Abu Bakar ini adalah dia merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW yang belum tercapai pada masa itu, di mana dia melakukan ekspedisi yang itu tuh di perbatasan Syria yang dipimpin oleh Usama sebagai sebagai pimpinan perangnya. Usama namanya. Iya. Setelah itu dia mengirimkan 4 panglima. Itu adalah Yazid bin Abi Sufyan dan Abu Ubadah bin Ibnu Jarrah dan Syurahbil ibnu Hasanah dan Ammar bin As. Itu mereka dibagi, yang pertama itu yang Ubaidah itu di Hims dan di Humah, sedangkan kalau yang Yazid bin Abu Sufyan itu di Damaskus. Dan itu para panglima yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ya sebagai pemimpin perang itu. Sampai situ paham? Paham Bu. Paham Ama? Paham
Intan paham? Uh, Baiklah, berhubungan Anda udah paham semua. Oh ya, bentar, Ibu ada video ya. Baik, Bu. Dan Anda lebih paham lagi. Ini apa, Bu? Nampak Intan sama? Nampak, Bu. Nah, itu videonya ya. Sampai itu paham? Paham, Bu. Baiklah, sekarang berhubungan Anda udah paham semua, jadi Ibu yang bertanya lagi ya. Siap, Bu. Ada apa, Alma? Enggak ada, Bu. Tidak ada buku. Oh ya, perhatikan dulu ya, Alma. Ya, Bu. Intan, perhatikan ya. Nah, Bu. Sebutkan strategi dakwah Abu Bakar. Bu. Ya, Alma. Memerangi. Ya, memerangi apa? Perang apa namanya? Lidah. Ya, perang ke Lidah, selatan. Ya, itu. Baiklah, yang kedua, perhatikan. Jelaskan pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Bu. Intan? Pak Bu Al-Madam. Ya, Alma. Pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, ya, itu secara bahasanya. Ya, betul ya. Sekarang kita kasih aplaus buat kita semua. Baiklah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Intan apa, Bu? Ya, silakan Intan. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa itu artinya tuh pemimpin dari khulafa dan rasyidin. Artinya pengganti pemimpin. Nah, menurut istilah Khulafaur Rasyidin ini merupakan orang yang terpilih untuk menggantikan posisi Kepemimpinan Nabi. Lalu Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Ya. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, 8, Banu Khattab. Ya, betul. Lalu kita masuk kepada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini lahir pada 21 Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah, atau lebih tepatnya pada tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi. Nah, Abu Bakar ini dia merupakan orang yang dermawan, pintar, dan lain sebagainya. Ya, itu ya kesimpulannya. Alma bisa menyimpulkan? Sedikit. Ya, Alma tambahkan yang Intan tadi. Nah, Abu Bakar ini menjabat selama 2 tahun, paling singkat ya, Bu. Iya. 2 tahun 13 hari, Bu. Nah, dia dibaiat di Sakifah Bani Sa'idah oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Ini ada 2 kandidat, yaitu kaum Ansar ya. Salah satu anggota kaum Ansar saat
Sa'ad bin Ubaidah ya. Nah, dan kaum Muhajirin pun memilih Abu Bakar. Itu. Terus setelah pengangkatan banyak dari masyarakat yang keluar dari Islam, Bu, yang tidak mau membayar zakat, yang mengaku nabi. Kemudian disitulah Abu Bakar memerangi orang-orang yang telah kembali pada zaman jahiliyah lagi, Bu. Ya. Menang, Bu, perangnya, Bu. Perangnya menang kan, Bu. Masuk lagi kita yang murtad ke Islam, Bu. Nah, ya. Hubungan yang depan semua, baiklah kita kasih aplaus buat kita. Tadi seperti Intan, Alma, ya. Nilainya aman. Ya. Aman, Bu? Aman. Jangan pegang. Hah? Itu masalah di juara itu nggak ibu lah, ya. Ibu cuma pemberi nilainya aja. Ya, Bu. Mereka berhubungan depan semua. Oh ya, materi kita untuk minggu depan itu mengenai Umar bin Khattab ya. Oh ya. Jangan lupa dibaca-baca materinya ya, Ibu, biar nyambung untuk pas kita jelaskan untuk minggu depan. Ya, Bu. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.